Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan peminat kuliah-kuliah saya di dalam kaset ini, di seluruh tanah air Indonesia yang saya cintai, di gunung, di lembah, di kampung, di negeri, di mana saja kaset ini diputar. Dalam kuliah saya hari ini akan saya terangkan suatu hal pula di dalam kehidupan kita kaum muslimin yang menjadi minat daripada seluruh kita yang beriman kepada Tuhan. Ialah mengerjakan haji ke Mekah Al-Mukarramah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Setiap tahun kita bangsa Indonesia yang jauh ini, yang disebut orang Syarqil Aqsa, di tanah timur yang jauh, telah beratus-ratus tahun sejak zaman dulu, masa ke Mekah masih naik kapal layar, namun kecintaan buat mengerjakan haji tidak kurang daripada kecintaan negeri-negeri lain di dunia ini. Saya sendiri, pada mula-mula saya naik haji di tahun 1927, dalam usia baru 19 tahun. Ketika itu harga karet sedang membumbung naik harga getah di Jambi dan di tempat-tempat lain. Dan sewa kapal ketika itu, karena belum ada kapal udara sebagai sekarang, baru 165 rupiah pergi dan balik. Berduyun orang yang pergi. Dan waktu itu 165 rupiah pun sudah mahal. Dari tahun ke tahun. Belum pernah turun sewa kapal itu. Pada tahun 1950, sesudah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada kita di bulan Desember 49, maka dekat bulan Agustus 1950, saya berangkat ke Mekah sebagai anggota MPH, Majelis Pimpinan Haji. Kabarnya konon, sewa kapal pada waktu itu baru 7.000 rupiah. Pergi dan balik. Kerinduan orang buat naik haji sama saja. Baik di waktu harga tiket 165 rupiah pulang balik, atau 7.000 rupiah pulang balik, atau 1,5 juta rupiah pulang balik, atau sekarang ini sudah lebih lagi, dan belum pernah turun. Namun jumlah orang yang naik haji, orang yang berminat naik haji, tidak berkurang dari tahun ke tahun. Barangkali inilah salah satu mustajabnya permohonan Nabi Ibrahim kepada Tuhan, sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran surat Ibrahim. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Ya Tuhanku, jadikanlah hati manusia tertarik buat datang ke sana. Datang ke sana tidak sama dengan kita pergi piknik, tidak sama dengan kita menjadi turis ke Amerika, atau ke London, atau ke Paris, ke Roma, atau ke Spanyol, ke Alabama, atau ke Nebraska, ke Texas, atau ke San Francisco. Tidak sama.
kita ke sana buat beribadat. Kita dipanggil oleh Tuhan. Sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Man istata'a ilaihi sabila. Orang-orang yang sanggup berjalan ke sana. Sehingga ada mazhab lama yang mengatakan berjalan betul-betul sanggup hendaknya ke sana. Seketika saya naik haji bersama istri saya di tahun 1968. Ketika kami naik mobil dari Madinah akan menuju Mekah. Di tengah jalan bertemu satu orang dari Afghanistan. Berjalan kaki hendak pergi ke Madinah. Saya hentikan mobil kami. Saya turun, saya berikan sedikit hadiah kepadanya untuk perjalanannya. Menggelanggang air matanya lalu perjalanan diteruskannya juga. Semua orang yang ada agak sedikit iman dalam hatinya ingin buat pergi ke sana. Kejadian ini dapat kita ingatkan. Almarhum Presiden Soekarno sudah pernah naik haji. Kabarnya konon sampai ke makam Rasulullah di Madinah, beliau tidak tahan keluar air matanya ketika menghadapi kubur Rasulullah. Bung Hatta pun demikian pula. Semua telah almarhum. Malah yang paling akhir, Nyonya Fatmawati, bekas istri daripada Bung Karno. Dia berniat mulanya hendak naik haji bersama-sama dengan ayahnya di tahun 1979. Rupanya sebelum tahun 1980 ayahnya meninggal. Maka disampaikannya juga niatnya. Meskipun belum akan dapat naik haji, dia pergi umrah. Selesai mengerjakan umrah, dia pulang ke tanah air, singgah di Kuala Lumpur. Di satu hotel dia meninggal dunia. Demikianlah hati tiap-tiap orang Islam. Bagaimana kecintaannya buat pergi ke Tanah Suci. Dia tahu Tanah Suci tidak serupa dengan Paris, dengan London, dengan Roma, dengan Spanyol, dengan Nebraska, dengan Alabama, dan lain-lain. Di sana kalau musim panas terlalu panas, musim dingin terlalu dingin. Tapi apabila kita telah datang kembali ke tanah air, teringat musim dingin di sana, tapi di sini kita tidak kedinginan. Cuma jadi ingatan saja. Dengan segala kerendahan hati saya berkata, tuan-tuan, saya sudah pergi ke Tanah Suci itu baru 12 kali. Saya sudah pergi ke London 2 kali. Tidak ada niat saya buat ke London lagi, tidak. Saya sudah pergi ke Spanyol, tidak ada niat lagi buat melihat bekas Masjid Alhambra, Cordova, Granada, Sevilla, tidak. Saya sudah merasakan ributnya di New York, di Jepang, dan lain-lain. Tapi tidak ada kerinduan buat datang lagi ke sana, tidak. Ya, kalau datang panggilan atau datang undangan, pergi juga, tapi tidak seperti teman-teman. Tidak dapat. Jadi, apakah ini termasuk yang irasional, kata orang, di luar ungkapan akal? Dan ini apakah termasuk emosi? Tidak tahulah. Tapi terbayang Ka'bah. Terbayang sumur Zam-Zam. Makam Ibrahim. Sembahyang di makam Ibrahim. Allah. Hajarul Aswad. Menciumnya. Puas hati pada waktu itu. Habis tawaf. Berdiri ke Multaz. Bergantung pada wajah. Menekur kepala tapi hati. Melanjut ke atas. Mengingat Tuhan. Memohonkan ampunnya dan ridhanya. Dan kalau pada 9 hari bulan Dzulhijjah. Wukuf di Arafah. Sudah berapa kali saya wukuf. Tidak dapat saya gambarkan. Tiap wukuf, tiap air mata tergambar padang mahsyar.
akan kita tempuh di belakang. Tergambar pertemuan segala manusia yang menghamparkan sayapnya di hadapan Ilahi, memohon ampun dari lebahnya, memohon taufik dan hidayat, diizinkan pulang kembali ke tempat asalnya, kampung halamannya, buat menyebarkan akidah tauhid dalam kalangan umat. Apalagi kalau saudara sampai pula ke Madinatul Munawwarah, tempat Nabi kita hijrah. 10 tahun beliau tinggal di sana, berjuang siang malam menegakkan tauhid, memperkuat irfan, pengenalan dengan Allah. Tuan-tuan yang terhormat, apabila Tuan masuk ke dalam Masjid Madinah itu, selesai sembahyang, Tuan pergi ke Raudhah. Dan mula-mula Tuan sembahyang di Raudhah, yang dikatakan oleh Nabi, inna ma baina qabri wa mimbari Raudhatu min riyadil jannah. Di antara kuburku dan mimbarku ada suatu taman yang indah, taman surga. Orang berkerumun sembahyang ke sana. Sesudah itu pergi ziarah ke kubur Rasulullah, mengucapkan salam kepada beliau, karena beliau sendiri mengatakan, segala salam yang engkau sampaikan kepada aku dengar sampai, dan itu semua aku jawab. Tuan-tuan yang terhormat, inilah yang dinamakan di dalam ilmu tasawuf zauq, perasaan dalam kehidupan ini. Di samping akal, di samping iradah, kemauan, ada lagi namanya atifah, perasaan. Perasaan inilah yang kita didik dengan segala ibadat yang kita kerjakan. Seperti tahajud tengah malam, atau ketika naik haji tadi. Tuan-tuan, saudara-saudaraku yang kuhormati, kita pun tahu bagaimana banyaknya yang harus kita kerjakan. Syarat-syarat yang mesti kita penuhi. Mula-mula menyetor uang kepada bank. Sesudah kita mendapat keinginan buat pergi, setor ONH, ongkos naik haji, menunggu bulannya, menunggu waktunya. Kita naik kapal terbang atau naik kapal api, biasa kebanyakan sekarang ini kapal terbang. Dahulu dengan kapal haji 14 hari pergi, 14 hari pulang, 28 hari. Di sana kita agak 3 bulan, sekarang lebih cepat. Ke sana kita paling banyak 10 jam, pulang 10 jam, 20 jam. Di sana pun agak 40 hari atau kurang lagi. Tetapi saya juga pernah melihat kawan saya. Dia datang dengan kapal terbang ke Mekah. Selesai dia mengerjakan haji, tiba-tiba sudah lekas, mesti pulang, menangis. Yang lebih menjadikan kita punya air mata titik lagi waktu tawaf wada. Mengerjakan tawaf selamat tinggal, selamat berpisah dengan Ka'bah itu sendiri. Sehingga ada orang yang berjalan menghadap terus ke Ka'bah walaupun dia akan keluar. Tiba di pintu akan keluar dari masjid itu, titik air mata yang minta kepada Tuhan, beri aku kesempatan lagi ya Allah, buat datang ke tempat ini. Saya sendiri pun pernah. Waktu asar saya masuk ke Masjid Madinah. Sesudah tahiyatul masjid 2 rakaat, saya duduk. Di sebelah kiri saya kubur Rasulullah. Saya berkata seorang diri. Tidak didengar oleh orang lain, tapi didengar oleh semangat saya sendiri. Ya Rasulullah, saya katakan,
yang berada di sebelah kiri saya sekarang ini. Barangkali waktu engkau hidup, engkau sendiri tidak menyangka bahwa ke tempat saya yang jauh, ke tanah sirah, sungai Batang meninjau di tepi danau, di Pulau Sumatera. Sana berdiri masjid-masjid. Besarnya menurut kebesaran atau kekecilan penduduk di tempat itu. Dari seberang ke seberang danau kedengaran azan memanggil buat sembahyang. Ke sana agama ini telah pun masuk, ya Rasulullah. Kami telah datang kemari. Haraplah engkau tahu. Haraplah engkau terima umatmu ini. Hati kami selalu terpaut kepada engkau. Ini salah satu perasaan yang dirasakan ketika mengerjakan. Pernah saya ketika menerangkan hal puasa, menyebut bagaimanapun kerasnya peraturan namun dispensasi mesti ada. Yaitu seperti naik haji tadi. Ada orang tua, umur sudah lebih 80 tahun. Kalau dibawa dengan kapal terbang, pun sudah susah. Duduk di kapal terbang berjam-jam itu juga capek. Seperti sudah mau bercerai-cerai, rengkah-rengkah badannya itu. Nah, orang yang begitu boleh menyuruhkan orang lain hajikan atas namanya. Asal saja orang lain tadi sudah haji pula lebih dulu untuk dirinya sendiri. Malah di dalam suatu hadis yang dirawikan oleh Daruqutni dikatakan, kalau ayahmu telah meninggal, ibumu pun telah meninggal, engkau boleh menghajikan dia. Dahulukan menghajikan ibu, karena ada hadis mengatakan ibumu. 3 kali Rasulullah mengatakan. Jadi dahulukan menghajikan ibu daripada menghajikan ayah. Kalau beliau belum haji. Mungkin kita melihat lagi dispensasi yang diberikan Tuhan. Mana? Man istata'a ilaihi sabila, kita sanggup ke sana. Kalau tak sanggup lagi, cuma mengirim cinta, menunjukkan ketaatan. Diterima juga oleh Tuhan. Para pendengar yang terhormat, para pendengar yang saya cintai, ini menjadi rukun yang kelima daripada kita mengerjakan agama. Syahadat kelas 1, salat kelas 2, puasa kelas 3, zakat kelas 4, haji kelas 5. Itulah perumpamaan yang populer dalam kehidupan. Sehingga dikatakan oleh Nabi, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu, haji yang diterima oleh Allah itu, tidak ada pahala yang lain kecuali surga. Tuan-tuan bisa menimbang sendiri. Apakah ujiannya haji yang mabrur? Haji yang mabrur itu terasa kalau kita pulang dari sana. Hati itu terus tertaut juga bersama. Ka'bah berdiri di Mekah. Tetapi setelah kita naik haji, dia berdiri dalam hati kita. Dia berdiri dalam ingatan kita. Dia terpawang terus seakan-akan di hadapan kita. Terbayangnya Ka'bah tadi memperingati, itulah memberi ingatan kepada kehidupan kita. Akan hidup dengan tujuan yang tetap sampai bercerai nyawa dengan badan. Tadi menyembah kepada Allah, menghadapkan muka kepada kiblat. Sehingga sampai di negeri sendiri berubah hidup kita sendiri daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik.
Ini tanda daripada haji yang mabrur. Para pendengar dan para peminat yang saya cintai, di dalam mengerjakan haji itu, haji besar, al-hajjul akbar, haji besar itu ialah 9 hari bulan Dzulhijjah ketika kita wukuf di Arafah. Besoknya 10 bulan Dzulhijjah kita sudah bergegas cepat menuju Makkah buat tawaf ifadah. Sesudah itu kita kembali ke Mina barang 2 atau 3 hari. Di dalam Al-Quran dikatakannya, faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih. 2 hari tak berdosa, 3 hari pun tidak. 5 nittaqa, barang siapa yang kuat sampai 3 hari. Yang penting sangat kita perhatikan ketika kita mulai akan naik haji ataupun umrah, yaitu haji kecil yang kita kerjakan pada setiap waktu, seperti waktu sekarang ini bukan musim haji. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Fatmawati, Ibu Rahmi Hatta, dan lain-lain pada umrah yang telah lalu tahun 1400 Hijriah. Maka mengerjakan haji itu kita disuruh memakai pakaian yang lain dari pakaian yang biasa, yaitu pakaian ihram. Pakaian ihram bagi kita laki-laki ialah 2 helai kain yang tidak dijahit, tidak dikarungkan. Pertama, untuk penutup aurat kita, menjadi diikatkan ke pinggang. Kedua, menjadi selimut kita yang diselempangkan di bahu kita. Ini pakaian yang sangat dianjurkan ialah kain putih. Karena ini sudah terjadi beratus beribu tahun, maka telah diperbuat orang kain yang khas untuk ihram, yaitu handuk besar. Biasa dijual orang di Jeddah. Bahkan sekarang pun, pada tahun-tahun yang sudah disedia kain-kain ihram itu dijual di toko Sarinah di Jalan Tamrin. Apa hikmatnya memakai pakaian ini? Supaya terasa betul kesamaan kita di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi attaqakum. Kamu yang paling mulia di hadapan Allah ialah orang yang paling takwa, paling menyerah jiwanya kepada Tuhan. Jadi, kalau sekiranya seorang jenderal dengan bintang 4 dan bintang-bintang jasa yang terletak di dada, itulah tanda dia jenderal. Hari itu, ungkai pakaian jenderal itu, buka, ganti dengan pakaian ihram. Kalau sekiranya seorang berpangkat tinggi, atau dia kaisar, atau dia imperior, atau dia presiden sekalipun dengan pakaian-pakaian dinas tertentu, bintang gemerlapan pada dada, tanggalkan pada hari itu, ganti dengan pakaiannya. Sehingga dapat kita lihat pada waktu ihram itu, tidak ada perbedaan antara serdadu dengan jenderal, antara kapiten dengan letnan, antara petani dari rimba-rimba sebelah Yaman atau sebelah Najd, dengan pengembala unta kaum Badui dari padang pasir, antara datuk-datuk dari Minangkabau, antara raden-raden dari tanah Jawa, antara andi-andi dari Sulawesi, antara gusti-gusti dari Kalimantan, antara para pangeran dari Jawa, dan lain-lain, dan lain-lain.
Tak ada perbedaan sama sekali. Orang semuanya memakai pakaian yang sama. Dan ada lagi tersebut di dalam suatu hadis. Apabila ada orang sedang memakai pakaian ihram itu meninggal, kuburkanlah dia bersama dengan pakaian ihramnya itu. Jangan ditutup mukanya. Dikatakan bahwa nanti apabila kiamat datang, kam labita yauman aw ba'da yaum. Berapa lamanya engkau tidur di sini? 1 hari ataupun setengah hari, katanya. Padahal ini sudah jutaan tahun. Apa yang lebih dulu dikeluarkannya? Labbaik, Allahumma labbaik. Dia sangka dia masih mengerjakan haji. Labbaik, Allahumma. Inilah yang kita baca selama kita mengerjakan ihram tadi. Labbaik, Allahumma labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Tuhanku, aku telah datang kemari memperkenankan panggilanmu. Aku telah datang. Tidak ada syarikat bagi engkau, tak ada sekutu bagi engkau, esa engkau. Tidak bersekutu dengan yang lain. Segala puji-pujian, segala kekuasaan, semuanya di tangan engkau. Tidak ada sekutu engkau dengan yang lain. Ini yang dibaca pada waktu. Tuan-tuan yang terhormat. Seakan-akan terbayang di hadapan kita bagaimana ratanya padang Arafah itu. Jauh saujana mata memandang padang Arafah. Khaimah berdiri beratus ribu banyaknya. Sejak dari waktu zuhur sudah kedengaran orang membaca munajat, seruannya, ratapannya, pengaduannya, rintihannya kepada Tuhan. Minta diampuni dosanya. Minta ditunjukkan jalannya lurus dalam kehidupan. Minta terang. An-nur, terang. Jangan kegelapan. Tiap tahun, tiap pergi naik haji, wukuf di Arafah, terbenam ke dalam hati perasaan. Sum-sum jiwa kita terasa kebahagiaan hati menjadi seorang muslim yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tuan-tuan, saudara-saudara, laki-laki dan perempuan. Itulah yang saya mengatakan pada permulaan perkataan saya tadi. Bagaimana terpautnya hati ke sana hendak mengerjakan ibadat itu. Dan bagaimana pula kerinduan orang hendak meneruskan ziarah kepada kubur Rasulullah. Sehingga menjadi syair daripada ahli-ahli penyair. Mengatakan, ya Rasulullah, telah tertanam kerinduan hendak menziarahi engkau dalam jiwaku. Moga-moga Allah memibahkan kurnia kepadaku, sehingga ringan langkahku buat pergi menziarahi engkau. Syauqi ila haramin nabiyil hadi, fa'asa afuzu bimaqsadi wa muradi. Kerinduanku ialah hendak pergi meniarap, menunjukkan cinta, menitikkan air mata, merindui engkau, karena engkau pun rindu kepadaku. Moga-moga tercapailah maksudku ini. Saudara-saudara yang terhormat, saya katakan tadi, haji yang mabrur itu tidak ada yang lainnya akan dia terima, melainkan diterima Tuhan di dalam surga.
Haji yang mabrur itu kayaumin waladatu ummu. Haji yang mabrur itu membuat orang setelah selesai haji sama dengan waktu dia lahir daripada perut ibunya. Bersih dia daripada dosa. Hadirin dan hadirat yang saya cintai, yang saya muliakan. Inilah beberapa tanda-tanda daripada kita orang Islam. Dan ada perkataan peringatan yang agak keras daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, Amirul Mukminin. Beliau mengatakan, barang siapa yang tidak tergetar hatinya buat pergi ziarah, mengerjakan haji ke Mekah itu, saya takut katanya kalau dia mati menjadi orang Yahudi atau menjadi orang Nasrani. Sebab itu di dalam zaman yang sebagai sekarang ini, alhamdulillah zaman damai, peperangan tidak ada. Hubungan dunia bertambah dekat, bertambah rapat. Terutama dengan kemajuan adanya kapal terbang sekarang ini. 427 Boeing. Ada lagi pesawat baru yang lebih kencang. Itu semuanya menjadikan dekatnya, menjadikan mudahnya kita buat sampai ke tempat itu. Kita melihat bukit-bukit, gunung-gunung, kelihatan Jabal Nur, yang kalau kita keluar dari kota Mekah, kira-kira setengah jam sudah kelihatan puncak dari bukit. Dengan badan yang kuat, masih muda, kira-kira 2 jam sudah sampai ke atas. Atau Jabal Sur, tempat Nabi Muhammad bersembunyi waktu dia akan pindah ke Madinah bersama Abu Bakar. Yang di situ datang ayat Thaniyat naini idhuma fil ghad idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia berdua dengan sahabatnya Abu Bakar berlindung di dalam gua Jabal Sur, orang sudah mengancam dari luar. Abu Bakar sudah cemas. Kalau Nabi kelihatan, bukan dia cemas jiwanya sendiri, biar dia mati asal Nabi jangan tersinggung. Tapi Nabi membujuknya, la tahzan, kau jangan berduka cita, Allah bersama kita. Hadirin, saudara-saudaraku, laki-laki dan perempuan, semuanya ini adalah hal-hal kejadian yang kita alami semuanya dan lekat dalam hati kita, dan kita ingin berulang kembali. Apabila kita sa'i antara Safa dan Marwah, membaca doa-doa yang maksur daripada Rasulullah. Apabila sesudah itu kita punya kepala, digunting rambut kita, tahallul namanya. Kita sudah boleh memakai pakaian yang biasa kembali sesudah pakaian ihram. Hati kita pun muka kita pun jernih. Ada orang yang mengumpulkan uang dari tahun ke tahun. Ada seorang teman saya di Masjid Agung Al-Azhar. Boleh saya sebut namanya, Muhammad Tahar. Lebih 10 tahun dia mengumpulkan duit. Ingin ada. Setelah hampir berangkat, uang belum cukup. Kalau ditambah 100.000 lagi itu bisa. Dia tambah-tambah. Datang tahun yang akan datang. Rupanya sewa kapal ke Mekah bertambah naik. Uangnya tidak cukup. Akhirnya setelah hampir 10 tahun dia mengumpul uang. Tidak cukup juga. Beberapa orang dermawan memberinya tambah. Di antaranya almarhum Dr. Isa memberikan sehingga cukup dia pergi ke Mekah.
Tahun 1974 dia ke Mekah. Bukan main. Dalam kemiskinan, tapi hati besar. Di dalam kesedihan, tapi muka manja. Dia bangga, dia kembali. Benar dikatakan bahwa orang ke Mekah hendaklah dengan ongkos yang cukup, dengan belanja yang penuh, jangan sampai minta kepada orang lain. Itu benar. Tetapi apakah agama menutup pintu bagi orang berbuat baik akan berbuat baik? Kalau begitu berapalah orang yang akan sempat pergi ke Mekah? Banyak kejadian orang memberikan, pergilah kami tolong kamu. Pulangnya hatinya pun puas. Ini contoh. Fastabiqul khairat. Berlomba berbuat kebajikan. Dan kebajikan yang utama itu. Man kasyafa muslimin kurbatan min kurabil dunia. Kasyafallahu lahu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Barang siapa yang menolong seorang kesusahan dalam dunia ini, niscaya Allah pun akan menolongnya pula dari kesusahan di hari akhirat besok. Inilah gunanya silaturahim, rasa cinta, rasa sayang antara orang Islam sesama orang Islam. Satu lagi yang meninggalkan kesan yang dalam hati kita sampai di Mekah. Tidak ada perbedaan bangsa, tidak ada perbedaan kulit. Orang hitam, terlalu hitam, dari Afrika, dari Ghana, dari Guinea, dari Abyssinia. Hitamnya cuma gigi yang kelihatan. Orang putih dari Afrika Utara, dari Tunisia, dari Maroko, dari Aljazair. Bertemu di waktu tawaf. Dengan bermacam-macam rukbah tadi. Orang dari Cina. Orang dari Indonesia dengan badannya yang pendek-pendek, kecil-kecil. Dipertemukan Allah. Ditunjukkan oleh Tuhan kekuasaannya. Bagaimana dengan satu akidah? Bangsa yang bertebaran di seluruh dunia itu dapat bersatu di satu tempat. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini padahal di dunia ini masih terdapat. Di negeri-negeri yang katanya sudah maju, masih terdapat apa yang disebut apartheid. Pembedaan warna kulit sebagai di Afrika Selatan sampai sekarang masih saja menjadi kemelut politik. Baru di Zimbabwe yang baru terlepas di Rhodesia. Padahal di Amerika sendiri masih belum hilang. Di negeri yang katanya sudah sangat maju. Di Mekah tidak ada itu perbedaan kulit begitu. Melihat di mana-mana ada orang hitam, ada orang putih, ada orang kuning. Di dalam Masjidil Haram beberapa orang hitam dari Afrika sedang duduk membaca zikir. Saya pernah melihat membaca wirid, entah kitab Dalailul Khairat, entah apa kitab yang lain. Tiba-tiba kelihatan oleh orang Perancis yang sedang jalan juga memegang kitab. Dia juga rupanya bacaannya itu. Dia duduk ke tengah-tengah orang hitam-hitam tadi. Turut berzikir bersama-sama. Turut melakukan bersama-sama. Spontan. Jiwa begini, tuan-tuan yang terhormat, yang cuma ada dalam Islam, termasuk kita. Sehingga pernah di zaman Nabi sendiri Abu Dzar, dia bertengkar dengan Bilal. Bilal itu hitam. Lalu disebut oleh Abu Dzar, ya Aswad, hitam. Marah Nabi. Bumi katanya, langit dan bumi tidak seberat itu. Engkau menyebut orang, menghinakan orang yang menyebut hai hitam. Menyesal Abu Dzar, dia letakkan pipinya di atas tanah. Injak olehmu hai Bilal. Injak.
aku sudah telanjur. Itu tertulis dalam kehidupan orang muslim. Inna akramakum indallahi atqakum. Kamu yang mulia di sisi Allah ialah orang yang takwa kepadanya. Tuan-tuan, saudara-saudara, hadirin hadirat yang mendengarkan kuliah di kaset ini. Kalau belum kamu niatkanlah dalam hati, apabila betul-betul sudah ada dalam hati niat yang suci, insya Allah akan saudara disampaikan oleh. Apabila telah datang panggilan Naik Haji, moga-moga diberi Allah Ta'ala rezeki saudara. Bayar ONH-nya. Berangkat ke Mekah. Rasakan nyaman itu. Berjumpa dengan kawan dari seluruh dunia. Kesankan amalan itu dalam jiwa. Kemudian kembalilah ke tanah air. Saudara akan menjadi orang baru. Dalam keadaan yang begini, keadaan di tanah air kita sendiri. Dan hati saudara pun insya Allah akan tambah dekat kepada masjid. Tempat menekunkan hati mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga menjadi haji yang mabrur, menjadi sa'i yang masykur, menjadi perniagaan rohani yang tidak pernah rugi. Sekianlah. Moga-moga Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.